Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Rizky dari kelas D4502 dengan nomor induk mahasiswa 13052-13050. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah sistem operasi dengan materi virtual mesin. Langsung kita mulai. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tujuan dari presentasi ini. Yang pertama, Anda memahami konsep virtual mesin. Dan yang kedua ada memahami metode implementasi dari filter mesin itu sendiri. Kita lanjut. Hypervisor. Apa itu hypervisor? Nah, hypervisor juga dikenal sebagai virtual mesin. Apa sih itu? Ya, pertama, misal kita mempunyai sistem operasi, contohnya di sini ada Windows. Pada komputer kita menggunakan Windows, tapi kita ingin menjalankan sistem operasi lain seperti misalnya ada Linux, ada macOS, Android, dan lain-lain. Nah, sedangkan sistem operasi pada komputer kita hanyalah Windows. Nah, disinilah virtual mesin itu berguna. Jadi, virtual mesin itu digunakan untuk menjalankan sistem operasi lain pada sistem operasi yang ada pada komputer kita. Sangat banyak fungsinya dan nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Yang pertama, hypervisor ini dibagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama tipe 1 juga dikenal sebagai bare metal atau native. Nah, ini tipe 1 ini berjalan langsung di atas hardware kita. Hypervisor ini tidak memerlukan sistem operasi host yang terpisah, melainkan secara langsung mengelola dan mengalokasikan sumber daya perangkat keras. Hypervisor tipe 1 ini lebih efisien. Kenapa? Karena memiliki akses langsung ke hardware, sehingga kinerjanya pasti bakal lebih tinggi. Apa sih contohnya dari hypervisor tipe 1 ini? Yang populer itu ada VMware ESXi dan Microsoft Hyper-V Server. Tipe yang selanjutnya ada hypervisor tipe kedua. Nah, hypervisor tipe kedua ini juga dikenal sebagai hosted. Di mana dia berjalan di atas sistem operasi host yang sudah ada. Contohnya, komputer kita adalah Windows dan akan menjalankan macOS. Nah, dibutuhkan virtual mesin itu. Nah, virtual mesin itu termasuk ke dalam hypervisor tipe 2 ini karena dia berjalan di atas sistem operasi yang sudah ada. Ini juga dijalankan sebagai aplikasi pada sistem operasi tersebut. Untuk contohnya nanti akan saya jelaskan. Hypervisor tipe 2 ini menyediakan lingkungan virtualisasi di dalam sistem operasi host. Apa sih keuntungan dari hypervisor tipe 2 ini? Salah satunya adalah hypervisor ini mudah digunakan dan mudah diinstal, serta memungkinkan kita untuk menjalankan virtual mesin tanpa perlu mengubah sistem operasi. Contohnya apa dari hypervisor tipe 2 ini? Untuk yang populer bisa dipakai adalah ada Oracle VM VirtualBox dan ada juga VMware Workstation. Nah, ketika kita menjalankan virtual mesin pasti ada hal-hal yang harus diperhatikan. Pada kali ini saya akan menjelaskan hal-hal tersebut. Yang pertama adalah pengelolaan sumber daya. Nah, salah satu contohnya adalah membuat salinan perangkat prosesor secara software, dan yang kedua memberikan waktu pemrosesan pada prosesor fisik agar semua sistem operasi bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada pengaturan memori. Nah, saat kita menjalankan virtual mesin pasti memori kita juga akan berpengaruh juga dari penjalanan virtual mesin itu. Nah, pengaturan memorinya adalah salah satu bagian penting dari pengelolaan sumber daya. Memori adalah tempat komputer yang digunakan untuk menyimpan informasi saat program-program berjalan. Nah, virtual mesin itu merupakan bagian dari program. Kita ingin memastikan bahwa setiap program itu pasti memiliki cukup ruang biar bisa berjalan dengan baik. Karena kalau terlalu banyak program berjalan, maka komputer kalian bisa melek. Selanjutnya ada manajemen input output. Nah, ini juga salah satu hal yang penting kita perhatikan. Ini adalah cara komputer berinteraksi dengan dunia luarnya melalui hardware seperti keyboard, mouse, layar, printer, dan lain sebagainya. Nah, ketika program ingin
melakukan sesuatu, misalnya menulis teks di Microsoft Word dan lain-lain, atau mencetak dokumen menggunakan komputer, nah pasti mereka membutuhkan akses ke perangkat input-output ini. Nah, kita ingin memastikan bahwa setiap program mendapatkan akses yang adil ke perangkat input-output agar semuanya dapat berinteraksi dengan lancar. Nah, pada virtual machine ini ada juga virtual machine khusus. Nah, apa itu virtual machine khusus? Selanjutnya, di sini ada Java Virtual Machine atau biasa disebut JVM. Nah, ini apa kegunaannya? Seperti namanya Java Virtual Machine, ini digunakan untuk menjalankan kode Java di berbagai sistem operasi. Nah, seperti ini contoh visual view-nya. Dan yang kedua ada juga Android Virtual Machine. Sama seperti virtual machine lainnya untuk Android. Nah, masuk pada tahap kesimpulan. Intinya dalam pengembangan sistem operasi modern ini, virtual machine sudah menjadi salah satu komponen yang penting. Dengan menggunakan konsep dan implementasi virtual machine, pastinya pengelolaan dan penggunaan sumber daya perangkat keras dan sistem operasi dapat dioptimalkan secara efisien sehingga nanti ujungnya dapat mengurangi biaya dan kompleksitas dalam lingkungan IT, bahkan bisa lingkungan lainnya. Oke, sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.